Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat tab runner dengan model granny stitch yang ujungnya segitiga seperti ini. Permintaan dari subscriber saya, Dina Aufar. Ya Mbak ya, ini saya tunjukkan bagaimana cara membuat tab runner yang ujungnya segitiga dengan granny stitch. Sekarang kita mulai saja ya bagaimana cara membuatnya. Seperti biasa saya menggunakan benang polyester dari Polycherry ya. Di sini tertera ukuran hakpen dan berat benangnya. Lalu saya menggunakan hakpen yang ukurannya 4 ini ya. Sekarang kita mulai ya. Pertama-tama kita akan membuat slip knot. Kita pakai cara termudah ya. Kita tinggal buat seperti ini. Lalu kita kait. Sekarang slip knotnya sudah jadi seperti ini. Kemudian kita akan buat 4 rantai. Seperti ini. Kita satukan rantai ini dengan slip stitch. Jadi bulat seperti ini ya. Kemudian kita buat 3 rantai. Lalu kita tambah 2 rantai. Jadinya 5 rantai ya. Ini supaya jelas aja pembagiannya. 3 dan 2. Kemudian kita buat 3 double crochet. Selanjutnya kita buat 2 rantai. Lalu kita buat 1 double crochet. Seperti ini ya bentuk di awalnya. Selanjutnya kita buat 3 rantai. Lalu kita tambah lagi 2 rantai. Kemudian kita putar. Lalu kita buat 3 double crochet pada lubang ini ya. Di sini. Selanjutnya kita buat 2 rantai. Kita buat lagi 3 double crochet. Perhatikan ya tempat kita membuat 3 double crochet berikutnya. Lalu di akhir ini kita buat 2 rantai. Kembali kita buat 1 double crochet di sini ya. Di 3 rantai ini. Agar bentuknya lurus ya. Terikat, tidak mereng kiri, mereng kanan gitu. Nah, jadi bentuknya lurus membentuk segitiga. Seperti itu ya. Kita buat lagi 5 rantai. Kemudian kita putar. Kembali kita buat 3 double crochet. Selanjutnya kita buat 2 rantai. Lalu 3 double crochet lagi. Cara ini terus kita ulang-ulang ya. Dua rantai, 3 double crochet. Jadinya seperti ini ya. Kita tinggal buat bagian ujungnya, kita buat 2 rantai, lalu 1 double crochet di rantai ya, bukan di dalam lubang rantai seperti ini. Kemudian kita buat 5 rantai lagi.
Seperti ini ya bentuknya. Selanjutnya kita putar. Kita ulangi lagi, kita buat 3 double crochet. Dua rantai. Kemudian pada lubang ini di antara 3 double crochet kita buat 3 double crochet. Cara seperti ini tuh sangat mudah ya dalam pengerjaan rajut. Kalian semua pasti bisa untuk mengerjakannya. Kita lanjutkan dengan cara yang sama ya. Setelah 3 double crochet kita buat 2 rantai. Lalu 3 double crochet lagi. 2 rantai lagi. Lalu 3 double crochet lagi. Di akhir kita kembali buat 2 rantai, lalu 1 double crochet. Di sini ya, di lubang 3 rantai. Ini sudah membentuk segitiga ya. Kita akan mengerjakannya terus sampai ke atas, masih seperti segitiga sampai batas lebar yang kita butuhkan. Jadi kita membuatnya dengan cara yang sama ya. Kita ulang-ulang sampai atas, sampai batas yang kita inginkan. Nah, sekarang sudah berbentuk segitiga seperti ini. Saya rasa lebarnya ini sudah cukup ya dengan yang saya butuhkan. Nanti untuk bagian atas cara pengerjaannya sama dengan tabber runner yang pernah saya buat dengan granny stitch seperti ini. Atas permintaan Mbak Dina Alvar, dia ingin ujungnya berbentuk segitiga seperti ini ya. Jadi untuk cara pengerjaan bagian atas tuh sama ya dengan tabber runner yang pernah saya buat dengan granny stitch. Tapi tidak apa, saya akan mengulangnya sedikit di sini agar kalian yang belum pernah membuat, kalian bisa lihat caranya ya. Kita lanjutkan dengan membuat 3 rantai. Bukan 5 ya, tapi 3. Lalu di sini kita buat 2 double crochet. Jadi dengan 3 rantai tadi, kesannya ada 3 double crochet. Seperti ini, ya. Selanjutnya sama, kita buat 2 rantai, lalu 3 double crochet lagi pada setiap lubangnya ya. Untuk menuju ke setiap lubang kita tambahkan 2 rantai. Seperti ini ya, untuk selanjutnya caranya sama sampai nanti di akhir baris ini ya, saya perlihatkan caranya bagaimana. Sekarang kita sudah berada di ujung baris ini. Kita tidak menambahkan 2 rantai, tapi kita langsung membuat 5 rantai. Kemudian kita putar. Lalu pada lubang rantai ini kita buat 3 double crochet. Seperti ini ya, kita tambah 1 lubang. Kita lanjutkan dengan 2 double crochet lagi. Lalu seperti biasa 2 rantai, kemudian 3 double crochet lagi. Mudah banget kan caranya? Kembali kita akan mengerjakan cara yang sama sampai nanti di ujung baris. Di akhir baris ini ya. Sekarang kita sudah sampai di akhir baris. Perhatikan ya. Di awal bentuknya seperti ini, di akhir baris kita buat 2 rantai. Lalu di sini
di atas 3 rantai tadi kita buat 1 double crochet. Seperti ini ya. Sama kan bentuk ujungnya. Selanjutnya kita buat 3 rantai. Kembali kita putar balik. Lalu kita buat 2 double crochet. Jadi seolah-olah ada 3 double crochet. Di akhir itu kita harus membuat double crochetnya di atas, di dalam rantai ya, bukan di tengah, agar tidak goyang bentuknya, nanti tetap lurus ke atas ya. Seperti ini ya cara pengerjaannya, terus sama dari ini sampai ke atas nanti itu cara pengerjaannya sama. Kita akan mengerjakannya terus sampai batas panjang yang kita butuhkan. Caranya tuh sama persis ya dengan cara pengerjaan tab runner di YouTube saya yang ini ya. Tuh cara pengerjaannya sama. Lurus aja ke atas, nanti hasilnya sama seperti ini. Dan nanti di bagian atas saya akan membuatnya dengan gradasi warna ya, warna abu tua. Jadi ada perbedaan sedikit untuk warnanya aja. Seperti itu ya. Silahkan kalian melanjutkan sendiri sampai batas yang kita butuhkan. Nanti kita ketemu lagi ya di bagian atas. Nah, ini yang sudah saya kerjakan ya dengan gradasi warna agar tidak polos-polos banget warna abu. Jadi saya buatnya seperti ini. Kalian boleh menggunakan warna lain dengan jarak juga bebas suka kalian. Caranya itu sama, cuman dikasih warna abu aja. Nah, ini bagian tengahnya saya buat seperti ini ya dengan lebih besar. Selanjutnya saya perlihatkan bagaimana cara menyambungkan warna yang berbeda jika kalian ingin mengganti warna. Kalau tidak juga tidak apa-apa, dengan satu warna juga tidak apa ya. Ini kita menggunakan jarum tapestri ya untuk menyelipkan benang sisa abu muda ini. Setiap kita ganti warna sebaiknya kita putus aja ya benangnya, lalu kita selipkan seperti ini. Sampai di sini kita tarik agar terlihat lebih rapi ya. Selanjutnya benang abu tua yang akan kita sambungkan juga kita gunakan jarum tapestri untuk menyelipkannya juga agar tidak tampak sambungannya ya. Perhatikan caranya. Ini kita selipkan di 3 double crochet ini ya, kita selipkan seperti ini. Kita paskan panjang benangnya. Kemudian kita lanjutkan membuat 5 rantai. Ingat ya, caranya di sudut ini, di atas double crochet kita buat 5 rantai. Kita buat 5 rantai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di lubang rantai ini kita buat 3 double crochet. Sama ya caranya, masih tetap sama. Sisa benang tadi kita bawa ke dalam double crochet ya, biar tidak terlihat. Kemudian sisa benang ini kita rapikan, kita potong dengan gunting, kemudian sisanya ini kita bakar dengan korek api. Nah, rapikan. Sekarang kita lanjutkan lagi ya merajutnya. Kembali kita buat 2 rantai, lalu 3 double crochet lagi.
Cara ini akan kita kerjakan sama ya dengan cara-cara sebelumnya. Untuk warna abu ini kita buat 3 baris ya. Seperti itu. Kita akan membuatnya sebanyak 3 baris. Lalu yang abu muda itu kita buat sebanyak 8 baris. Kalau kalian mau membuat gradasi warna seperti ini, itu boleh kalian ikutin. Tapi kalau kalian membuatnya dengan satu warna, itu nggak apa-apa juga. Bagus juga sih, cuman ini saya buat biar agak beda aja. Kita ketemu lagi ya nanti di akhir. Nah, ini taplak mejanya sudah mulai tampak ya bentuknya dengan gradasi warna yang saya buat. Ada 3 baris di bagian kiri dan ada 3 baris di bagian kanan. Sekarang kita ke bagian segitiganya. Segitiganya bagaimana cara membuatnya? Perhatikan ya, kita akan membuat segitiga yang sama seperti ini. Beda cara tapi hasilnya nanti sama. Ya, kita mulai bagaimana cara membuat segitiga di akhir ini seperti yang di awal tadi. Kita buat 3 rantai. Kita tidak tambah 2 rantai ya, langsung kita putar aja. Kemudian kita langsung membuat 3 double crochet pada lubang rantai. Seperti ini ya, nanti dia akan terus masuk ke dalam. Ini rantainya. Selanjutnya sama caranya, kita buat 2 rantai, lalu 3 double crochet pada setiap lubang rantainya ya. Cara pengerjaan selanjutnya itu caranya sama ya. Kita ketemu nanti di ujung baris ini. Sekarang kita sudah berada di akhir baris, kita buat 3 double crochet. Selanjutnya kita buat 1 double crochet di sini ya, di rantai. Di bagian atas rantai ini kita buat 1 double crochet. Perhatikan caranya ya, di awal tadi kita buat 3 rantai, di akhir kita buat 1 double crochet. Di awal ini kita buat 3 rantai, kita putar balik, lalu kita langsung ke lubang rantai. Ya, di sini kita buat 3 double crochet. Itu ya perbedaannya dengan pembuatan segitiga di awal tadi dan di akhir ini. Di bagian akhirnya itu yang menentukan bentuknya segitiga seperti ini nanti sampai ke atas ya. Untuk cara selanjutnya itu sama ya, kita buat 3 double crochet lalu 2 rantai, 3 double crochet 2 rantai. Seperti itu ya cara pengerjaannya. Caranya sama ya sampai nanti ke ujung baris ini. Sekarang kita sudah sampai di akhir baris, kita buat 3 double crochet. Perhatikan di ujung ini kita langsung membuat 1 double crochet di sini ya. Di atas 1 double crochet. Seperti itu ya caranya. Kita akan mengerjakan cara seperti ini sampai nanti ke atas membentuk segitiga. Caranya sama ya seperti itu. Di awal kita buat 3 rantai. Lalu nanti di akhir kita buat 1 double crochet. Kita putar balik. Kita langsung ke lubang rantai, kita buat 3 double crochet. Kalian ingat kan caranya? Kita terus membuat cara seperti ini sampai nanti membentuk segitiga. Dan kita ketemu lagi di pertengahan bentuk dari segitiga di akhir ini. Nah, sekarang kita sudah berada di pertengahan bentuk segitiga ya.
Seperti ini bentuknya. Sudah mulai terbentuk segitiga ya, tinggal sedikit lagi kita selesaikan. Sampai akhir nanti caranya masih sama ya, tidak ada perubahan. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Ini awal, berarti kita buat 3 rantai, lalu kita putar. Kemudian pada lubang rantai kita buat 3 double crochet. Masih tetap sama kan caranya? Di akhir kita buat 1 double crochet di sini ya, di lubang rantai. Kemudian kita buat 3 rantai lagi di awal. Seperti biasa kita tinggal mengulanginya lagi. Kita buat 3 double crochet pada lubang rantai. Di akhir kembali kita buat 1 double crochet. Cara ini terus kita ulang-ulang sampai nanti di akhir ya. Sekarang kita sudah sampai di akhir ya, kita buat 3 rantai, lalu kita tinggal sekali membuat 3 double crochet. Lalu kita buat 1 double crochet. Ini ya, sudah selesai seperti ini. Satu yang belum selesai, kita akan membuat ujungnya seperti ini. Ada lubang untuk menaruh rumbainya ya. Kita buat seperti ini, sama seperti di awal. Ini perhatikan ya. Nih ada lubangnya. Kita buat di sini 3 rantai. Ini terakhir ya. Kemudian kita putar, lalu di sini kita buat slip stitch. Nah, dengan demikian selesai sudah pembuatan taplak meja ini ya. Nih ada lubangnya sama dengan segitiga di awal tadi. Ini tempat kita menaruh rumbai ya. Kita tinggal rapikan benang ini. Kita bakar dengan korek api. Lalu sisa benang ini kita tinggal selip-selipkan saja ke bagian belakang sini. Kemudian sisa benang ini kita gunting terlebih dahulu. Lalu kita bakar dengan korek api biar rapi seperti ini ya. Sekarang sudah benar-benar selesai ya. Selanjutnya kita tinggal memasangkan rumbai seperti ini. Untuk cara membuatnya kalian bisa lihat pada video short di sini atau pada video-video saya sebelumnya tentang cara membuat table runner atau taplak meja yang ujungnya segitiga, dan di situ pasti ada pembuatan rumbainya. Kalian bisa tonton lagi di sana ya.
Setelah kita ikat 2 kali, selanjutnya sisa benang ini kita masukkan ke dalam rumbai menggunakan jarum tapestri. Kita sekaligus 2 benang ini ya, kita masukkan jadi satu, lalu kita selipkan ke dalam rumbai. Di sini ya, kita selipkan seperti ini. Kemudian sisa benang ini langsung kita rapikan. Nah, sekarang rumbai ini sudah terpasang. Untuk bagian sebelahnya, cara memasangnya juga sama ya. Ini keduanya sudah terpasang. Untuk Mbak Dina Aupar, ini ya permintaannya pada kolom komentar agar dibuatkan tab runner dengan granny stitch yang ujungnya bentuk segitiga seperti ini. Semoga Mbak Dina Aupar bisa ya untuk mengikutinya. Panjang dari taplak meja ini sekitar 115 cm. Terus lebarnya itu 30 cm. Demikian tutorial kali ini. Saya yakin kalian semua pasti bisa untuk membuatnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk dukung terus channel saya ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.